Yang lain mana ini? Baru 7 orang. Nggak tahu yang mana, yang lain. Kasih tahu ya ke kawan-kawannya kalau yang tidak hadir di sini ya Bapak anggap alfa, walaupun di GCR bilang hadir, tapi kalau nggak masuk di kelas ini ya Bapak anggap, karena absennya dikasih itu absen manual ya, kayak gini nih. Jadi Bapak cek yang masuk, Bapak checklist gitu ya. Yang tidak masuk ya berarti dianggap tidak hadir gitu. Oke. Mana ya? Oke, udah jam 8:10. Bapak mulai aja. Oh, ini baru masuk Muhammad Raihan Shah. Oke, Bapak mulai aja. Ini kita sebenarnya untuk apa? Untuk ikon nggak lama-lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat ya. Harapannya walau apapun yang terjadi, kita tetap semangat. Ini yang baru masuk Fauzan Fahmi. Fauzan Fahmi TKJ berapa? Fauzan Fahmi. Ya Pak. TKJ berapa? Apa Pak? Fauzan Fahmi TKJ berapa? TKJ 1 Pak. Oh iya ya, ini. Oke. Baik. Kita untuk sikon atau tatap maya ini nggak lama-lama, paling lama 1 jam, nggak sampai pun, kalau bisa hanya sekitar 45 menit atau 30 menit saja. Setelah itu kita nanti akan lebih banyak itu di LMS ya. Seperti yang kemarin Bapak sampaikan bahwa direncanakan memang hari ini harusnya kita itu hadir ke sekolah, praktikum di lab, tapi kemarin selesai kalian pulang itu sekolah itu didatangi Satpol PP ya. Karena ada laporan dari masyarakat bahwa anak-anak SMK Ar-Rahman itu masuk. Akhirnya kita dapat peringatan dari Satpol PP dan diminta paling tidak sampai tanggal 2. Sampai tanggal 2 itu tidak ada pembelajaran sama sekali di sekolah ya. Jadi semuanya full daring. Jadi Bapak bisa kasih harapan mulai dari Senin ya, mudah-mudahan semoga PPKM tidak diperpanjang lagi, mulai hari Senin kita sudah bisa masuk lab. Itu doa kita bersama ya. Padahal kemarin Bapak rencanakan hari ini kita juga harusnya bisa masuk ke sekolah untuk lab ya. Oke, ini baru masuk Hairunisa Zahra. Oke, saya bawa checklist. Nah, untuk materi kita yang pertama, materi pertama, kemarin waktu di hari Rabu, Bapak sudah kasih pengantar sedikit bahwa kita itu akan menggunakan aplikasi Cisco ya. Jadi mata pelajaran Bapak adalah administrasi infrastruktur jaringan ya. Mata pelajarannya itu administrasi infrastruktur jaringan. Yang perangkat yang digunakan itu ada 2 jenis, yaitu Cisco dan Mikrotik ya. Tapi untuk di kelas 11 itu kalian belajarnya itu adalah Cisco, kemudian nanti baru dilanjutkan ke Mikrotik sampai kelas 12 ya. Oke. Hairun Najwa ini baru pada masuk. Hairun Najwa. Oke. Nah, untuk kegiatan kelas ini Bapak informasikan bahwa ini direkam ya, direkod. Karena itu kalau hidup cam atau nanti mau melihat lanjutan atau mengulang pembelajaran, itu bisa dicek nanti linknya Bapak kasih di Google Classroom ya.
bagi yang tidak hadir di kelas ini itu bisa menonton ulang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi tetap yang Bapak hitung hadir itu adalah yang masuk di Google Meet ini, ya. Walaupun di Google Classroom bilang hadir Pak, hadir Pak, hadir Pak, tapi tidak masuk ke Classroom, Bapak anggap tidak hadir. Kecuali nanti kalau memang kita tidak ada tatap maya, tidak tatap maya. Karena ini paling hanya minggu ini, mudah-mudahan hanya minggu ini kita melakukan tatap maya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa masuk ke lab. Ya. Oke. Nah, di Google Classroom itu Bapak sudah bagikan itu bahan ini ada modul, ya, modul Cisco Packet Tracer, ya, Cisco Packet Tracer. Ini silakan dibaca, ya. Ini materi pengantarnya. Nanti yang kita gunakan di praktek itu adalah aplikasi ini, yaitu Cisco Packet Tracer, ya. Cisco Packet Tracer itu apa? Cisco Packet Tracer itu adalah sebuah alat pembantu atau aplikasi untuk membantu seorang webmaster, ya, atau LAN administrator untuk merancang sebuah jaringan komputer, ya. Yang umum dipakai itu ada Cisco Packet Tracer. Yang aplikasi lain yang umum dipakai apa? Misalnya Genestry. Nah, Genestry ini nanti kita pakai waktu kita belajar mikrotik, ya. Waktu kita belajar mikrotik nanti kita pakai Genestry. Genestry itu juga hampir sama dengan Cisco Packet Tracer, hanya saja di Genestry itu lebih real, ya, dibandingkan dengan Cisco Packet Tracer. Untuk Cisco Packet Tracer ini produknya dari Cisco, ya, produknya Cisco, dan bisa di-download secara gratis. Oke. Bapak, misalkan ini kita mau install, ya. Kita mau install Cisco Packet Tracer. Oke, ini dia aplikasinya. Nah, minggu depan kalau kita sudah masuk di lab, ini akan kita praktekkan. Ini hanya sebagai pengenalan saja. Untuk menginstal Cisco Packet Tracer ya seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Ini Bapak ambil Packet Tracer versi 531. Ya, oke, ini tinggal di next saja. Next. Ya, gampang, install di Windows mah gampang, nggak ada ribetnya. Tinggal kalau nggak yes, next, no, itu aja. Ya. Oke, launch Cisco Packet Tracer. Ya. Oke, yes. Nah, ini jangan lupa di allow, ya. Kemudian Packet Tracer detect new app name PT exam player do enable this app. Oke, yes. Do you enable this? Yes, ya. Oke, ini dia tampilan dari aplikasi Cisco Packet Tracer, ya. Tampilannya begini. Jadi di sini kita bisa merancang sebuah jaringan gitu ya. Jaringan apa yang mau kita pakai. Contoh, di Classroom ini Bapak juga sudah bagikan itu adalah LKPD. Ini yang nanti harus kalian kerjakan. Ya, selesai Vicon ini nanti kalian kerjakan ini. Ini ada nama siswa, tulis nanti nama kalian. Cara buatnya gimana, Pak? Nah, buka saja di handphone kalian. Syaratnya di handphone sudah terinstall Google Dokumen. Install di Play Store, namanya Google Dokumen. Itu nggak besar. Filenya sekitar 18 mega saja. Ya, itu nggak besar. Google Dokumen untuk bisa mengedit file ini. Jadi nanti file ini itu langsung kalian edit di handphone langsung, nggak perlu pakai laptop. Tapi kalau yang punya laptop lebih enak pakai laptop. Yang nggak punya laptop, di handphone juga bisa. Download di Play Store
namanya Google Dokumen. Google Dokumen ya. Di Play Store, mana Play Store. Nah, ini dia bentuknya begini. Ya. Ini install dulu ini, baru kemudian ke Classroom, ke Google Classroom, buka LKPD 1 ya. Nah, itu nanti kalian ada menu di bawah, di sudut kanan bawah itu ada gambar pulpen. Kalau udah dibuka ya, ada gambar pulpen. Buka filenya, nanti kelihatan, kalau sudah kelihatan tampilannya begini. Di sudut kanan bawah itu ada gambar pulpen. Itu adalah untuk mengedit ya. Itu gunanya untuk mengedit mengedit file ya. Itu fungsinya untuk mengedit file. Bentar, hentikan dulu. Nah, yang dikerjakan di LKPD ini adalah, ini ada tujuan pembelajarannya, ya. Tujuannya adalah dapat memahami topologi jaringan, kemudian merencanakan kebutuhan jaringan, kemudian bisa membuat jaringan kabelan sesuai dengan kebutuhan jaringan. Ini nanti untuk yang nomor 3 itu di praktek, ya, minggu depan, insya Allah. Kemudian petunjuk pengisian istilah identitas peserta didik, ya identitasnya namanya saja, nama kalian, baca LKPD ini dengan cermat, ya, kemudian diskusikan bersama teman, ya di grup WA, silakan diskusi, nggak masalah, atau di GCR juga mau diskusi di Classroom juga nggak apa-apa, ya. Kalau ada kesulitan silakan tanya ke Bapak, tinggalkan di kolom komentar di GCR atau pada saat ikon ini juga boleh. Nah, ini dia masalahnya. Dalam sebuah laboratorium komputer akan dipasang instalasi jaringan komputer yang terdiri dari 2 segmen, ya, terdiri dari 2 segmen, yaitu LAN 1 dan LAN 2. Jadi di sebuah lab itu akan dipasang jaringan komputer terdiri dari 2 segmen atau 2 network, ya. Jika masing-masing segmen memiliki 5 komputer klien, ya, tunjukkan konfigurasi yang harus dilakukan pada sisi router dan klien dengan ketentuan. Segmen 1 alamatnya adalah 172.16.10/24 dan segmen 2 alamatnya 172.16.20/24. Ya. Untuk di LKPD 1 ini masih apa ya? Ini topologi jaringannya seperti ini, ya. Jaringannya ini contoh saja sebagai contoh. Di sini kalian hanya masih diminta untuk mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi kebutuhan dari sebuah jaringan komputer, ya. Di jaringan komputer yang dibutuhkan itu adalah internet, ya. Yang pertama itu internet. Nah, kalian tinggal jawab saja. Internet adalah bla 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 bla. Nah, ini silakan cari di Google, ya, searching di Google atau di bahan ajar. Kalau ada di bahan ajar, kalau nggak ada, cari di Google pengertian dari internet. Ya, tinggal isi saja sini, langsung diedit saja ininya, filenya itu, ya. Kecepatan internet setiap hop itu berbeda sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan bandwidth. Jika mengacu pada paket internet IndiHome, ya, di IndiHome yang umum dipakai di masyarakat, itu bukan untuk perusahaan ya, tapi di masyarakat. Kalau untuk perusahaan itu beda lagi, ya. Naila Hadimas bermasuk. Oke, Naila Hadimas. Nah, kalau di masyarakat yang umum digunakan itu adalah kecepatannya ada yang 10 Mbps, 20 Mbps, kemudian 30 Mbps, 50 dan 100 Mbps. Walaupun sekarang yang 10 Mbps itu udah kayaknya hanya untuk paket pelajar ini yang 10 Mbps. Yang untuk paket umum itu mulai dari 20 sekarang yang dijual. 20 Mbps, 30, 50 dan 100 Mbps. Nah, menurut Anda untuk topologi jaringan di atas, lihat topologi jaringan di atas itu komputernya hanya ada 5 di setiap segmen. Berarti ada 2 segmen, berarti 10 komputer. Untuk kebutuhan 10 komputer,
itu kebutuhan internet yang memadai di kecepatan berapa? Di 10 kah? Di 20, 30, 50, atau 100 Mbps? Konteksnya adalah lab komputer sekolah, ya, lab komputer sekolah. Kecepatan di berapa yang memadai? Untuk 10 komputer, ya. Di 30 Mbps, 50, 100, atau 10. Dan jelaskan kenapa, ya. Ini menurut kami kecepatan yang memadai untuk skenario di atas adalah misalnya kalian buat 10 Mbps dengan pertimbangan. Contoh, pertimbangannya adalah bahwa kebutuhan lab itu tidak terlalu besar. Ini contoh saja ya, tidak terlalu besar. Sehingga satu komputer cukup dengan kecepatan 1 Mbps misalnya, karena yang lebih banyak bekerja di jaringan lokal, misalnya begitu, ya. Atau misalnya yang memadai adalah 100 Mbps. Kenapa? Karena saat belajar itu lebih banyak akses YouTube, ya. Pembelajaran diambil banyak dari materi-materinya, tutorialnya diambil dari YouTube, sehingga butuh kecepatan yang besar, yaitu 100 Mbps. Jika dibagi 10 komputer, maka setiap komputer itu akan dapat 10 Mbps. Itu cukup untuk akses YouTube, nah, misalnya begitu, ya. Itu contoh. Kemudian router yang akan digunakan dalam kegiatan kompetensi adalah router Cisco, ya. Yang dalam praktek nanti yang kita gunakan adalah router Cisco. Apa yang Anda ketahui tentang router Cisco? Ya, router Cisco adalah bla 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 bla. Nah, silakan ambil di bahan ajar. Kalau tidak ada di bahan ajar, cari di Google. Ada beberapa tipe Cisco router. Contohnya adalah cari 5 contoh tipe Cisco router. Ya, cari di Google. Ya, Cisco router itu ada banyak tipenya. Ambil cari 5 saja contohnya. Kemudian yang ketiga adalah switch, ya, switch. Nah, ini ada router itu di sini ya. Ini router, ini switch, ini PC, ya. Kemudian ini kabel. Nah, kalau kita lihat di topologi ini ada router, ini ada switch, kemudian ini komputer klien. Dan ini yang menghubungkan itu adalah kabel, ya. Switch yang digunakan dalam uji kompetensi adalah unmanageable switch. Nah, biasanya kita pakai itu di lab, kita semuanya di lab yang kita punya itu unmanageable switch, ya, dengan gigabit Ethernet. Switch itu ada dua jenis. Ada yang manageable switch, ada yang unmanageable switch. Apa bedanya? Nah, silakan cari di internet. Ya. Manageable switch itu gimana? Unmanageable switch itu gimana? Kalau dari secara bahasa, manageable switch artinya adalah switch yang bisa di-manage, yang bisa dikonfigurasi, yang bisa diatur, ya, yang bisa kita konfigurasi. Ya. Unmanageable switch kebalikannya. Kalau manageable switch adalah switch yang bisa di-manage, yang bisa dikonfigurasi. Unmanageable switch adalah switch yang tidak bisa dikonfigurasi. Ya, dia pasang saja, tinggal plug and play. Colok, pasang, sudah, gitu. Selesai. Kalau manageable switch, nggak bisa. Colok, manage dulu, konfigurasi dulu, baru bisa jalan. Ya. Nah, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Yang lebih mahal mana? Ya, lebih mahal manageable switch daripada unmanageable switch. Itu ya kenapa kita nggak punya manageable switch? Ya, karena harganya mahal. Ya, nggak terbeli kita. Oke. Kemudian yang keempat adalah hotspot. Nah, ada beberapa istilah di hotspot. Ada access point, ada hotspot, ada wifi. Nah, ini apa bedanya? Hotspot ini bukan apa ya? Bukan tethering ya. Kalau tethering itu handphone bagi sharing internet ke handphone lain. Itu namanya tethering. Kalau hotspot itu ya nanti kalian cari di internet. Apa itu hotspot? Ya. Supaya bisa kalian bedakan apa bedanya access point, hotspot, dan wifi, ya. Baik, kalian bisa bedain itu. Apa sih bedanya antara hotspot, access point, dan wifi? Sama atau beda? Ya. Oke. Kemudian kabel. Nah, ini tadi di sini ada kabel, ada perangkat namanya kabel, ya.
kabel yang biasa digunakan di jaringan LAN adalah kabel UTP. Ya, kabel yang umum dipakai itu adalah kabel UTP. Enggak ada contohnya. Ada di sana, sebentar ya. Bapak ambil dulu kabelnya. Oke. Ini contoh kabel. Nah, coba ya. Nah, ini. Ya. Ini contoh kabel UTP. Pak noise, Pak noise. Noise ya. Ini udah jelas? Masih noise. Kabel komplek. Ini gimana? Masih ada noise? Udah jelas? Udah ya? Oke. Jadi kabel yang kita pakai itu adalah kabel UTP. Kabel di jaringan lain itu banyak sebenarnya. Jenis-jenis kabel itu banyak. Ya. Ada kabel koaksial, ada kabel fiber, kemudian ada kabel STP, kemudian ada BNC dan lain-lain sebagainya. Tapi yang kita pakai, umum yang kita pakai itu adalah kabel UTP. Kabel UTP ini ada jenis yang untuk indoor, ada yang untuk outdoor. Yang di outdoor itu namanya STP, Silk Twist Pair kabel, ya. Nah, kalau yang di indoor itu unsealed, ya. Bedanya itu nanti di pembungkusnya, hanya di pembungkusnya saja. Kalau yang STP, yang Silk Twist Pair kabel itu dia ada pembungkusnya seperti aluminium foil. Sementara kalau yang dia UTP, yang unsealed twist pair kabel ini, dia tidak ada aluminium foilnya. Itu saja sih bedanya. Kalau walaupun itu, tapi secara harga juga pasti berbeda jauh. Nah, itu untuk kabel. Untuk kabel UTP ini, ada dua jenis sambungan, yaitu sambungan strike, ya, dan sambungan cross, ya. Oke, ini nanti kan isi apa bedanya sambungan strike dengan sambungan cross dari segi penggunaan, ya. Kabel strike untuk sambungan strike itu adalah sejenis sambungan yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, yang berbeda, sorry. Strike itu menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Untuk menghubungkan router dengan switch, itu kan perangkatnya beda, satu router, satu switch. Untuk menghubungkan ini, yang digunakan adalah kabel strike. Kemudian switch dengan komputer. Ini juga adalah perangkat yang berbeda. Maka yang digunakan adalah kabel strike. Kalau mau menghubungkan switch dengan switch, kan sama ya, switch ke switch langsung, tanpa router, langsung dari switch ke switch. Maka yang digunakan adalah kabel cross, atau crossover. Kemudian komputer dengan komputer, itu juga tanpa switch ya, langsung komputer dihubungkan ke komputer, maka yang digunakan adalah kabel cross. Itu bedanya. Oke, itu untuk kabel. Kemudian klien. Nah, ini kalau ada laptop di rumah, ini opsional ya. Untuk yang nomor 6 ini opsional lah. Jika memungkinkan dikerjakan di rumah, dikerjakan. Kalau tidak, ini nanti kita kerjakan di minggu depan pada saat di lab. Ya. Klien, untuk klien, bentar. Nah, untuk klien ini, kalau ada di rumah, laptop atau komputer, ya, silakan cek komponennya, prosesornya apa, ya. Contoh prosesor itu adalah
Intel Core i3 at 2,5 GHz misalnya, ya contoh. Atau Intel prosesor Intel Dual Core atau Core 2 Duo atau Intel Atom atau Intel Celeron, macam-macam ya jenis prosesor, atau AMD ya. Gimana cara ngecek prosesor? Ya silakan cari di Google. Gimana cara ngecek prosesor? Ya. Nah, kemudian hard disk. Hard disknya itu berapa giga? Ya. Untuk hard disk, ngecek hard disk, enggak semua Bapak kasih tahu ya. Misalnya ngecek hard disk. Nah, ini. Di sini hard disk Bapak itu ada 1, 2, 3. 3 ya, 3 hard disk ya. Jadi kelihatan di sini. Berapa kapasitas totalnya? Kapasitas total itu ini ya. Bukan yang tertera di sini. Ini misalnya drive C 10,9 GB. Ya. Of 52,1 GB. Ya. Berarti untuk lokal disk C ini besarnya adalah ini, atau bisa juga dilihat di sini di kanan, klik properties. Nih, kelihatan kapasitasnya itu adalah 52,1 GB untuk di C. Untuk di D, ini dia 878 GB ya. Atau bisa lihat di properties, ini dia 878 GB. Oke, kemudian ini di G, ini juga bisa dilihat itu adalah 52,1. Nah, berapa besar hard disknya? Totalkan ketiga-tiganya. 52,1 tambah 878 tambah 52,1. Itulah besar hard disk komputer ini. Ya. Nah, ini tergantung dengan hard disk kalian di rumah, sesuai dengan komputer yang kalian miliki. Kalau ada komputer di rumah atau ada laptop, ya. Kalau tidak ada, nanti yang untuk LKPD yang nomor 6 itu kita kerjakan minggu depan. Ya. Jadi itu opsional saja. Jadi kalaupun udah selesai 1 sampai 5 dan tidak ada komputer di rumah, silakan yang nomor 6 nggak usah dijawab, ya. Kumpulkan saja 1 sampai 5 itu. Itu untuk hard disk. Oke. Kemudian RAM. Nah, kemudian RAM. RAM-nya berapa giga? Ya, RAM-nya berapa giga? Untuk ngecek besar RAM, ya, untuk ngecek berapa besar RAM-nya, itu nanti kalian cari di Google. Itu satu paket tuh, ngecek prosesor. Gitu kayak ngecek prosesor, di bawahnya langsung kelihatan berapa RAM-nya. Ya, langsung kelihatan berapa giga RAM-nya. 2, 4, 8, 16, 32, ya, itu langsung kelihatan. Kemudian monitor, monitornya berapa inci, ya. Kalau di rumah ada laptop, lihat itu laptopnya laptop berapa inci, 11, 12, atau 14 inci, atau 17 inci. Merek keyboardnya, kalau dia pakai laptop, keyboardnya berarti satu merek itu sama laptopnya. Kalau laptopnya Asus, ya keyboardnya Asus, mouse-nya juga Asus, monitornya ya juga Asus kalau laptop, karena dia build up, ya, satu pabrikan. Tapi kalau di lab ini bisa jadi beda, monitornya mereknya HP, kemudian keyboardnya Genius, mouse-nya itu Genius, kemudian casingnya mereknya ya HP. Itu bisa beda-beda karena komputernya adalah komputer rakitan, ya. Ini sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itu saja untuk LKPD, ya. Nah, sekarang kita masuk ke paket tracer.
Mau menjelasin tentang paket tracer. Oke. Nah, sekarang gimana kita membuat paket tracer sesuai dengan di LKPD tadi? LKPD tadi bilang bahwa di sebuah lab itu ada 5 komputer untuk masing-masing segmen. Segmennya ada 2 segmen, masing-masing segmen ada 5 komputer. Kita mau gambarkan dulu. Cara gambarnya gimana? Nah, di sini perangkatnya, lihat, di sudut kiri bawah ini adalah tab untuk perangkat. Ada mulai dari router, switch, hub, kemudian wireless device, kemudian connection, kemudian di sini ada end device, one emulation, custom, kemudian multi user connection. Isinya apa aja? Untuk di router isinya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis router yang disediakan di sini. Ini tipe-tipe router Cisco 1841, 220XM, kemudian 2621XM, kemudian 2811, kemudian yang generik, yang umum. Untuk di switch, ada 29024 port, ada 290T, 24 port, ada 2960, 24 port, kemudian ada switch PT, ada switch yang MT, kemudian ada tipe 3560, 24 port, kemudian ada bridge. Ya. Di end device itu ada PC, ya. Kemudian ada laptop, kemudian ada server, ada printer, ada IP phone, ada VoIP, dan seterusnya. Sampai ini juga ada smart device, ya, ada ponsel. Oke. Itu untuk perangkat. Nah, seperti tadi yang diminta itu ada 5 komputer. Ya. Cara gambarnya begini. Ini jadi nanti setiap kita mau masang instalasi jaringan komputer, yang pertama harus dilakukan adalah gambar dulu topologinya. Ya, topologinya seperti apa gitu. Yang pertama kita ambil ini komputer PC, klik di situ, klik di sini. Ya, klik, gitu aja naruhnya. Dia bilang tadi berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk segmen 1. Segmen 2 juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5. Jadi, untuk kebutuhan jaringan di lab itu kita butuh 10 komputer. Ya. Kita butuh 10 komputer. Kemudian, untuk menghubungkan komputer-komputer ini, yang kita butuhkan adalah switch. Ya. Yang kita butuhkan adalah sebuah switch. Kita ambil yang switch yang banyak portnya, yaitu yang 24 port. Ambil. Untuk segmen 1, satu segmen, satu port, satu switch. Ya, satu segmen, satu switch. Boleh lebih, Pak? Boleh. Satu segmen bisa 3 switch? Bisa. Tapi kan makan biaya banyak. Lebih bagus ya satu segmen, satu switch. Ya, lebih murah biayanya. Kita cukup beli satu switch saja. Oke. Jadi ada 5 komputer, satu segmen, 5 komputer di segmen 2, ya. Ini switch satu switch untuk segmen 1, switch 2 untuk segmen 2. Kemudian kita sambung kabel. Nah, kabel, lihat. Ini otomatis itu dia menentukan jenis kabel sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Itu otomatis saja. Kita nggak nentuin kabel apa. Atau dia akan pilih secara otomatis. Atau kalau mau kita pilih manual bisa. Yang ini itu kabel konsol. Ini adalah strike, kemudian ini cross, ini kabel fiber, kabel telepon, koaksial, serial, ini juga serial. Ada serial DCE dan ada serial DTE. Itu jenis-jenis kabel. Jadi ada kabel konsol, kabel strike, kabel cross, kemudian kabel fiber,
Telepon, koaksial, serial DCE, dan serial DTE. Ya. Yang kita pakai itu umumnya hanya ini, dua ini. Cross, strike, dan cross. Ya. Tapi supaya tidak merepotkan, kita pakai yang otomatis saja. Nah, ini dia pakai kabel cross, kabel strike. Klik di switch, klik di komputer. Klik switch, klik komputer. Ya. Ini juga sambungkan. Di reelnya juga begini, ya, yang kita buat. Jadi sediakan 5 komputer, sediakan 1 switch, kemudian hubungkan komputer dengan switch-nya. Oke. Jadi sudah. Nah, dalam sebuah jaringan, ingat, ini prinsip yang harus kalian ingat, ya. Sampai kapanpun prinsip ini nggak akan pernah berubah. Ya, ini konsep awal dalam jaringan komputer. Jaringan komputer itu bisa terhubung, sebuah komputer bisa terhubung dengan komputer lain, syaratnya cuma 2. Terhubung secara fisik, terhubung secara logika. Ya, syaratnya 2, ingat. Komputer bisa berhubungan dengan komputer lain, syaratnya 2. Terhubung secara fisik, terhubung secara logika. Ya, karena komputer itu ada dua macam. Ada komputer stand alone itu dia berdiri sendiri. Kalau komputer nih, sendirian dia di sini, ini namanya stand alone, ya. Dia nggak ada kawan, nggak ada kawan cerita gitu. Sama dengan kalian kalau lagi sendirian di rumah gitu, ya nggak ada kawan ngomong, nggak ada kawan ngobrol gitu, ya, sendirian. Itu namanya stand alone. Kemudian ada komputer network, nah, ini namanya network. Dia punya kawan, ya. PC 0 punya kawan, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dia bisa ngobrol. PC 1 punya kawan, PC 0, PC 2, PC 3, PC 4, dan seterusnya. Ada temannya untuk sharing, dia bisa komunikasi. Ini namanya jaringan komputer. Jaringan komputer itu syaratnya 2, terhubung secara fisik, terhubung secara logika. Terhubung secara fisik ada 2 jenis, pakai kabel atau pakai wireless. Ya, pakai kabel, ini contoh terhubung pakai kabel. Pakai wireless, nanti akan kita di pelajaran selanjutnya akan kita bahas bagaimana kalau terhubung secara wireless. Contohnya apa yang terhubung secara wireless? Handphone. Handphone kalian ini nggak ada kabelnya, tapi bisa nelpon dengan handphone lain. Kenapa? Terhubung secara wireless tanpa kabel. Ya. Tapi secara fisik dia tetap terhubung sebenarnya. Tetap terhubung. Handphone kita ini tetap terhubung dengan handphone lain. Tapi dengan bantuan terhubung melalui gelombang radio, ya, gelombang elektromagnetik. Nah, bagaimana kalau kita menghubungkan segmen 1 dengan segmen 2? Ya, untuk menghubungkan segmen 1 dengan segmen 2, kita pilih kabelnya. Oke, lihat. Apa bedanya kabel yang menghubungkan switch ke PC dengan switch ke switch? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Guntur? Apa bedanya kabel yang menghubungkan switch ke PC dengan switch ke switch? Kabel Apa beda kabelnya? kabel yang putus-putus itu apa, Pak? Putus-putus ya? Oke, iya. Kenapa dia di situ kabelnya terputus-putus? Karena jenis kabelnya berbeda, ya. Karena jenis kabelnya beda. Lihat ini. Kalau yang nyambung terus, warnanya hitam, itu namanya kabel strike. Tadi udah Bapak bahas bahwa kabel strike itu adalah kabel untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Ya, satu kabel hanya bisa menghubungkan 2 perangkat. Ya, kenapa? Karena kabel itu hanya punya 2 ujung. Ya, untuk kabel UTP ujungnya cuma 2. Berarti yang bisa dihubungkan oleh satu kabel hanyalah 2 perangkat. Nggak mungkin lebih. Tidak mungkin lebih. Ya, nggak bisa dia menghubungkan satu kabel ini untuk 3 perangkat, nggak bisa. Pasti cuma 2. Ini PC 0 atau switch, PC 1 dengan switch, PC 2 dengan switch, PC 3 dengan switch, PC 4 dengan switch. Ya cuma itu doang. Jadi satu kabel ini hanya bisa menghubungkan 2 perangkat saja. Ini switch dengan komputer. Kemudian kabel yang ini ya juga cuma 2 doang.
Switch dengan switch. Nah, bedanya adalah ini kenapa putus-putus? Kita lihat di sini. Yang putus-putus itu warnanya hitam adalah kabel cross. Kenapa dia pakai kabel cross? Karena perangkatnya sama-sama switch. Ya, sama-sama switch. Kita lihat lagi. Kalau misalnya ini komputer dengan komputer, dia pakai kabel apa? Kita cek, hubungan. Nah, hitam putus-putus. Jenisnya hitam putus-putus itu adalah crossover, kabel cross. Gimana cara buatnya? Minggu depan kita praktekkan di lab. Ya, itu dia. Bisa dipahami ya? Sampai sini ya. Nah, ini kita hari ini masih hanya sekedar topologi saja, karena kita masih mengidentifikasi untuk kebutuhan jaringan. Ya, nanti minggu depan baru kita masuk ke konfigurasinya. Bagaimana mengkonfigurasi ini? Ya, bagaimana cara mengkonfigurasinya supaya bisa terhubung? Karena masuk nanti kita syarat yang kedua, terhubung secara logika. Secara fisik ini sudah terhubung. Secara fisik sudah terhubung. Dari PC 0 sampai PC 9 semuanya sudah terhubung secara fisik dengan media kabel. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah terhubung secara logika. Apakah sekarang mereka sudah bisa komunikasi? Belum. Ya. Karena syarat kedua belum dipenuhi, yaitu terhubung secara logika. Terhubung secara logika adalah mereka harus dikonfigurasi dulu semuanya. Masing-masing perangkat ini semuanya harus dikonfigurasi. Terutama yang disebut dengan perangkat aktif. Perangkat aktif itu adalah perangkat, ya di komputer itu ada di jaringan komputer itu ada dua jenis perangkat aktif dan perangkat pasif. Perangkat aktif adalah perangkat yang harus dikonfigurasi. Perangkat pasif adalah perangkat yang tidak butuh konfigurasi. Contoh perangkat aktif apa? Komputer. Dia harus dikonfigurasi supaya bisa terkoneksi. Ya. Switch. Ini kebetulan ini switch. Switch ini adalah manageable switch yang Bapak gunakan, yang dipakai di sini. Dia harus dikonfigurasi supaya bisa terkoneksi. Yang perangkat pasif apa? Contohnya ini, hub. Ini contoh hub. Hub ini perangkat pasif. Colokin, dia udah plug and play. Kalau udah plug, play lah dia, gitu ya. Kalau udah dicolokin, ya udah main. Tidak butuh konfigurasi apapun. Kabel tidak butuh konfigurasi apapun. Colokin, jalan. Yang penting nggak rusak aja. Switch, kabel, hub, kabel, yang penting nggak rusak aja. Kalau nggak rusak, udah bisa jalan itu. Itu aja prinsipnya. Itu disebut dengan perangkat pasif. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, kita cukup 1 jam saja. Nggak usah lama-lama. Setelah ini nanti kalian belajarnya di LMS, kita diskusi di GCR, ya, di Google Classroom. Ini pengantar untuk untuk Cisco Packet Tracer. Minggu depan, insya Allah kita kalau masuk kita di lab, kita praktekkan ini di lab. Ya, bagaimana menginstal Cisco Packet Tracer, kemudian bagaimana membuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Ini topologi jaringan. Namanya topologi jaringan. Topologi apa namanya? Topologi star. Topologi star itu adalah topologi yang menggunakan switch atau hub sebagai sentralnya. Dan kabel yang digunakan adalah kabel UTP. Ya. Ada topologi yang lain, Pak? Ada. Ya. Topologi yang lain, contohnya itu adalah topologi ring. Topologi ring itu pakai kabelnya kabel ini. Yang ini koaksial, ya. Kalau topologi ring itu pakai koaksial. Kalau dia kabel koaksial, nah ini nanti memungkinkan. Nah, nanti apa bedanya Pak kabel UTP dengan koaksial? Koaksial itu memungkinkan untuk disambung menjadi di tengah-tengah misalnya. Ini kabel nih. Tengah-tengahnya
kita bisa sambung kabel lain, ya. Kita bisa sambung kabel lain. Jadi satu kabel ujungnya bisa banyak gitu. Satu rentang kabel koaksial itu ujungnya bisa banyak. Jadi nanti ada namanya kabel utama, ada kabel cabang, ya. Tapi kalau kabel UTP nggak bisa nih kita bentang satu kabel, kemudian disambung tengahnya gitu, nggak bisa. Tapi kabel koaksial itu bisa, ya. Jadi kalau satu rentang kabel koaksial bisa beberapa perangkat yang dihubungkan. Tapi kalau kabel UTP hanya ada 2 perangkat yang bisa terhubung ke satu span kabel. Satu rentang kabel hanya bisa menghubungkan 2 perangkat. Tapi kabel koaksial itu bisa lebih dari 2. Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kembali ke Google Classroom, ke GCR, ya. Yang kalian kerjakan itu adalah ini. Di kolom tugas kelas, itu nanti ada di topiknya, pilih administrasi infrastruktur jaringan, ya, atau AIJ. Ada LKPD 1, ada bahan ajar 1. Bahan ajar itu pengenalan Cisco Packet Tracer tadi. Kemudian ada macam-macam switch di situ juga. Kemudian ada paparan-paparan tentang Cisco Packet Tracer, yaitu dibaca jenis-jenis kabel, penggunaan kabel strike itu untuk apa, kabel cross itu untuk apa, ya, itu dibaca. Kemudian setelah dibaca ini, kerjakan LKPD-nya. Cara mengerjakan LKPD-nya tadi sudah Bapak kasih tahu. Ini diklik saja, ya, tinggal diklik saja. Kemudian kalian tinggal edit, ya. Untuk bisa mengedit syaratnya adalah harus terinstall di handphonenya itu aplikasi Google Dokumen. Oke, ya, bisa dipahami ya? Halo, paham ya? Iya Pak, paham Pak. Oke. Iya Pak. Ya, jadi kita untuk Game Meet nggak lama-lama. Ini yang hadir, Bapak cek lagi ya. Ananda Andriansah, kemudian Arya Sobari, Fikri Virgiawan, Guntur Iman Saputra Siregar, Hadimas, Harun Najwa Takia, Hairun Nisa Zahra, Majid Alfaris, Muhammad Fadil Ramadana, kemudian Muhammad Fauzan Fahmi, Muhammad Raihansah, Naila Divita, Raisa Putri Ramadhani, Reza Aulia Zulijar, Rifki Sahreza, Rizky Fauzan Apriansah. Ada yang belum dipanggil? Ada? Oke, nggak ada ya. Berarti 1, 2, ada 17 orang yang hadir pada hari ini. Oke, itu saja untuk pertemuan pada hari ini, pada minggu ini. Insya Allah Jumat depan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, dan Bapak sangat berharap kita bisa masuk untuk ke lab untuk praktek ya. Itu saja, sekian. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan untuk live.